memandu jalannya acara webinar pada pagi hari ini. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum memulai acara yaitu yang pertama, dimohon kepada para audiens untuk dapat menonaktifkan audionya selama acara berlangsung kecuali para audiens yang telah dipersilakan terlebih dahulu oleh panitia pada sesi tanya jawab. Yang kedua, panitia akan memilih dan membacakan pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Yang ketiga, peserta yang ingin memberikan pertanyaan melalui room Zoom dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan menyebutkan nama, kelas, pertanyaan, dan ditujukan kepada siapa pembicaranya. Untuk yang terakhir, demi kelancaran dan kenyamanan webinar ini, mohon tidak menyebarkan atau mendistribusikan link Zoom ini kepada pihak lain. Selanjutnya, perkenankan saya membacakan susunan acara webinar ini pada pagi hari. Yang pertama, pembukaan. Kedua, ada tilawah Quran dan lantunan sholawat. Yang ketiga, sambutan Kepala Sekolah Menengah Pertama Pangeran Jayakarta Bekasi. Yang keempat, pemaparan materi yang pertama. Yang kelima, ada stand up Islami. Yang keenam, pemaparan pemateri kedua. Yang ketujuh, sesi tanya jawab. Yang kedelapan, closing acara. Sebelum kita memulai acara, kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Maka dari itu, dimohon untuk seluruh audiens pada room Zoom meeting ini untuk mengaktifkan kameranya, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Dipersilakan untuk Kak Alia Rosyana untuk screen capture dengan memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dipersilakan kepada Kak Alia Rosyana. Bisa didengar ya suaranya? Baik, Kak Alia. Mohon izin untuk memberi. Ini untuk slide pertama ya. Ini untuk slide pertama, 1, 2, 3. Sebentar, satu kali lagi. Ini untuk slide keduanya, 1, 2, 3. Udah, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Alia Rosyana sudah mendokumentasikan kegiatan pada pagi hari ini. Selanjutnya, marilah kita memulai acara, sejenak mengadakan tangan, memanjatkan puji syukur, serta doa kepada Allah SWT. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang serta lantunan salawat yang akan dibacakan oleh Kak Ahmad Nasrullah. Untuk Kak Ahmad Nasrullah, waktu dan tempat dipersilahkan. Cek. Sudah ada suaranya? Sudah. Sudah terdengar, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Allah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية أبدان وصفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran dan lantunan salawat oleh Kak Ahmad Nasrullah. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan yang mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin.
Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ibu Haja Kusrianti MPD, selaku Kepala SMP Pangeran Jayakarta Bekasi. Kepada Ibu Haja Kusrianti, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Bu. Ya, terima kasih. Maaf di sini sinyalnya ngelek-ngelek terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor UPN Veteran Jakarta, yang sama-sama kita hormati dosen Fakultas Hukum UPN Jakarta, yang saya hormati pula mahasiswa dan karyawan SMP Pangeran Jakarta, anak-anakku sekalian yang berbahagia, siswa SMP Pangeran Jayakarta kelas 7, 8, dan 9. Tak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa mengadakan silaturahim atau menerima bakti sosial abdi masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas atau UPN Jakarta. Tentunya kami berbahagia sekali karena saat ini bisa berkumpul dengan teman-teman yang biasanya tidak pernah berjumpa. Anak-anak kami SMP Pangeran Jakarta bisa berkumpul juga dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang tentunya levelnya agak jauh dibandingkan dari SMP langsung ke universitas. Tapi tidak mengurangi rasa bahagia saya karena bisa bersama-sama di dalam forum ini. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada hari yang ke-3. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami sangat berterima kasih kepada Universitas Veteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang sudah bekerja sama dengan kami SMP Pangeran Jayakarta dalam rangka kegiatan abdi masyarakat dari Fakultas Hukum. Oh ya, maaf, yang saya hormati juga Bapak Ustadz Suprima SPDI MPDI, Bapak Ustadz Muhammad Helmi Fahrozi SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Terima kasih Ustadz Helmi yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa bergabung. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan atau diberikan tambahan wawasan untuk siswa SMP Pangeran Jakarta bermanfaat, dan juga sekaligus kami memperkenalkan diri. Ini SMP Pangeran Jakarta, itu di Kota Bekasi, di Jalan Jenderal Sudirman KM 28, atau tepatnya sebelah barat Perumahan Sumarekon. Nah, tentunya atau silaturahmi ini atau forum ini tidak berhenti sampai di sini saja, tapi bisa terus berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Dan kami di sini mempunyai TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Tapi kemarin alhamdulillah yang diberikan kesempatan adalah kami. Mungkin nanti bisa bergabung dengan SMA atau SMK yang lebih dekat kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja Kusrianti MPD yang telah memberikan sambutannya pada acara webinar pagi hari ini.
yang didukung penuh oleh teman acara, platform pendukung kegiatan edukasi. Untuk info selanjutnya, kalian dapat mengunjungi Instagram teman acara di @temanacara_id. Baik semuanya, memasuki inti acara, marilah kita mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Suprima, SPDI, MPDI. Kepada Pak Suprima, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar? Baik, terdengar jelas Bapak. Jelas. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu di puasa yang ketiga Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad allazi arsalahu Allah ilaina syahidan mubasysyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi'izni sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Pangeran Jayakarta Kota Bekasi, Ibu Hajah Kusriyanti MPD, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Slamet Supriyadi SPD, Ustadz Panji Arumdani SPDI, selaku Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SMP Pangeran Jayakarta Kota Bekasi, saudara-saudari yang telah hadir pada kesempatan di acara pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta bekerja sama dengan Sekolah Menengah Pertama Pangeran Jayakarta Kota Bekasi. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bersilaturahim. Kami ucapkan terima kasih khusus kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Pangeran Jayakarta Kota Bekasi, Ibu Hajah Kusriyanti MPD yang telah menerima kami dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta bekerja sama dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Semoga pertemuan ini menjadi kebaikan bagi kita semua dan tentunya kebetulan di hari Ramadan, tanggal 3 Ramadan 1442 Hijriah ini suatu momentum yang sangat baik untuk kesempatan meningkatkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, tentunya dengan meningkatkan spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, izinkan kami memaparkan sebuah materi yang berkaitan tentang pengabdian masyarakat, tentunya tidak lepas dari Ramadan 1442 Hijriah. Yang pertama, kita akan lihat bersama di sini bahwa tentunya kita selalu mengingat dalil yang biasa dibacakan oleh para khatib, para penceramah, para mubaghlib, para da'i da'iyah, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Tentunya ini perintah yang termaktub dalam Quran Surat Al-Baqarah 183. Sebagaimana yang sudah dibacakan oleh kaum kita yang sangat fardu dan baik sekali. Semoga kita mendengarkan bacaan lantunan Al-Quran yang sudah dibacakan oleh kami, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan, bahwa perintah puasa Ramadan, kemudian perintah puasa sebagai wujud hukum Islam, dan yang ketiga, puasa meningkatkan kualitas diri. Oke, kita lihat satu persatu di sini. Ya. Berbicara puasa, tentunya kita akan mengingat bahwa puasa itu apa sih? Mungkin ini sudah kita pahami bersama, namun perlu kita resapi makna yang sesungguhnya puasa itu. Puasa atau dalam bahasa Arab disebut shaum atau siam, yang berarti menahan diri. Pada dasarnya bersifat universal. Ya. Nah, secara etimologi berarti al-imsak, yaitu menahan. Menahan diri dari segala apa yang bisa membatalkan puasa. Sedangkan secara istilah, yaitu terminologi, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan berhubungan suami istri yang disebut jima, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan syarat-syarat tertentu. Nah, dengan demikian puasanya seorang muslim yang beriman adalah merupakan perintah dari Tuhan yang disebut sebagai Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah, diibadahi. Sehingga ketika mendengar ayat perintah puasa, dia menjalankan puasa. Nah, ada 2 rukun yang tentunya harus kita ketahui bersama, bahwa puasa itu tidak banyak rukunnya. Apa rukun yang pertama? Rukun yang pertama itu adalah niat. Niat ini menjadi suatu hal yang penting dan sangat penting. Suatu pekerjaan tidak dilandasi dengan niat, maka tidak akan ada tujuan. Maka dari itu, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Jika niatnya memang baik, insya Allah akan baik. Jika niatnya buruk, ya tujuannya bisa buruk. Artinya ketika kita tidak berniat puasa, maka khawatir puasa kita sia-sia, bahkan tidak sah. Karena itu menjadi rukun. Rukun yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa tentunya seperti yang saya sebutkan tadi, makan, minum, berhubungan suami istri atau jima. Ya, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, selain itu di waktu yang disebut dari terbit fajar sampai terbenam matahari bebas. Kita boleh memakannya, kita boleh meminumnya, kita boleh berhubungan badan bagi yang punya suami dan istri. Bagi yang belum, ya haram hukumnya. Nah, jadi hal yang halal bisa menjadi haram. Begitu juga sebaliknya, yang haram bisa menjadi halal. Nah, ini hukum. Ketika kita berbicara dengan hukum, maka tentunya tergantung dengan ilatnya. Oke. Ketika kita flashback bahwa saudara-saudara kita beragama lain, bahkan penganut aliran percayaan, sekalipun juga melaksanakan puasa. Mereka juga puasa. Demikian pula umat bangsa-bangsa sebelumnya, seperti bangsa Mesir kuno, menyembah berhala. Bangsa Yunani dan bangsa Romawi juga melaksanakan puasa. Jadi ternyata puasa itu tidak hanya orang Muslim saja yang melaksanakan puasa. Sehingga kita yang beragama Islam tentunya memiliki kitab suci Al-Quran sebagaimana sebagai pedoman hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 183, tentunya ini menjadi sebuah panggilan bagi orang yang beriman. Nah, dasarnya beriman. Islam, ya, itu menjadi syarat untuk menjadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi tidak menjamin bahwa orang yang berpuasa itu sudah dijamin keimanan. Ada juga yang Islam tapi di perjalanan naik angkot, ada yang sebagainya, melakukan hal-hal yang tentunya tidak dibolehkan pada saat bulan Ramadan. Agamanya apa? Islam ternyata. Nah, di sini ayat tidak menyebut ya ayyuhallazina amanu
tidak menyebut ya ayyuhalladzina amanu Islam, tetapi menyebutnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Hai orang-orang yang beriman, dipanggil tuh orang beriman. Ya, Islam dulu atau iman dulu. Ternyata kita sudah Islam. Ya, tetapi belum tentu kita beriman. Hanya masih Islam di KTP atau di KK gitu. Tentu menjadi realitas formal dari pemerintah yang sudah diakui. Nah, tentunya ketika kita menyebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ada sebuah perintah kutiba, dicatat, diwajibkan alaikumusiyam, atas kamu berpuasa, kama sebagaimana kutiba alal ladzina min qablikum, orang sebagaimana diwajibkan, dicatat atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, ketika kita mengkaji sebuah ayat, diawali dengan amanu, biasanya hubungan akhirnya yaitu ada istilah takwa di belakangnya. Jadi tujuan dari puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, baik, kita jelaskan menurut tafsir Quraisy Shihab. Ya. Yang pertama, hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu di antara umat manusia agar kamu bertakwa. Agar berarti harapan di akhir itu ada. Nah, maksudnya menjaga diri dari maksiat, karena puasa itu dapat membendung syahwat yang menjadi pangkal sumber kemaksiatan itu. Nah, setelah kami mengundangkan hukum kisos, ini membunuh dibunuh, ya. Nah, ini balasan yang setimpal, tentunya dengan alasan yang benar. Dan wasiat demi kebaikan sosial sebuah masyarakat dan keluarga, kami mewajibkan puasa sebagai upaya pembersihan jiwa, pengekangan hawa nafsu, dan sebagai perwujudan kehendak kami melebihi derajat manusia dari binatang yang tunduk hanya pada insting dan hawa nafsu. Berpuasa merupakan syarat yang juga telah diwajibkan atas umat terdahulu. Maka janganlah kalian merasa berat untuk melakukannya. Nah, ternyata orang-orang dulu sudah melaksanakan puasa, sehingga kita juga mengikutinya berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala tadi, Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bapak Ibu, saudara-saudari siswa-siswi SMP Pangeran Jakarta, Kota Bekasi, kita lanjut. Nah, tentunya dengan puasa itu kata kami di sini adalah sebuah tafsir yang dianggap bahwa Tuhan kok kami, bukan. Ada istilahnya di situ kami, Tuhan itu tidak sombong, padahal Tuhan itu sombong. Berhak sombong maksudnya. Beda dengan makhluk sebaliknya. Kami itu artinya melibatkan ketika turunnya Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad itu melalui perantara-perantara. Pada malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kata-kata kami menjadi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Nah, itu prosesnya melibatkan bukan hanya satu, dua, tapi tidak melibatkan sendirian, tapi melibatkan satu, dua, lebih dari satu. Nah, dengan puasa itu kami bermaksud menanamkan jiwa ketakwaan. Nih, tujuan akhirnya adalah menjadi orang yang bertakwa, menguatkan daya indrawi dan mendidik jiwa yang dididik. Di samping hikmah spiritual edukatif, ilmu kedokteran modern banyak menyinggung manfaat medis puasa. Antara lain bahwa puasa bisa menjadi terapi berbagai macam jenis penyakit seperti darah tinggi, penyempitan pembuluh nadi, penyakit lemah jantung, dan diabetes. Nah, ini pendekatannya agama. Kalau kedokteran, ya mereka dengan syarat sainsnya. Ya. Tapi cobalah berpuasa. Ya, itu akan merasakan suatu hal yang berbeda. Kita menafsu, kemudian kita bersihkan itu penyakit-penyakit jasadia kita dengan cara berpuasa. Insya Allah Allah berikan kesembuhan. Nah, puasa mampu memperbaiki sistem pencernaan, mencegah infeksi persendian, dan memberi kesempatan pada jaringan tubuh untuk istirahat, melenyapkan sisa-sisa organik yang berbahaya bagi tubuh, dan memberikan perlindungan pada tubuh dari berbagai jenis penyakit lain. Subhanallah. Maka itu
puasa sehat, ya. Semua tasihah, puasa itu sehat. Nah, ternyata seperti itu penjelasannya. Kita lanjut. Nah, yang kedua, perintah puasa sebagai wujud hukum Islam. Bagi mereka yang meninggalkan puasa karena suatu alasan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya sakit, ya, dalam perjalanan, ya, maka mewajibkan untuk menggantinya di waktu lain. Bagi kita yang sedang uzur sakit gitu misalnya, ya, atau sedang dalam keadaan yang tidak memungkinkan puasa, kalau kita puasa membahayakan diri dalam arti lebih baik tidak berpuasa, mudaratnya lebih besar, maka kita tidak berpuasa. Tetapi di lain waktu selain Ramadan, maka kita tinggalkan, maka kita ganti yang puasa kita tinggalkan. Berapa lama? Misalnya 5 hari, ya 5 hari kita ganti di lain Ramadan. Nah, kemudian bagi mereka yang tidak mampu melaksanakan puasa, mereka wajib membayar fidyah. Ini kita bisa lihat dalam Quran surat Al-Baqarah 184 sampai 185 ya. Nah, apa itu fidyah? Fidyah itu adalah pengganti dari puasa. Siapa-siapa saja yang berhak membayar fidyah, artinya diperbolehkan. Adalah salah satunya orang ibu yang menyusui, dua renta, lansia yang tidak mungkin lagi, maka justru mudaratnya lebih besar. Nah, maka jika tidak memungkinkan berpuasa lagi, dia bisa membayar fidyah. Bagaimana cara pembayaran fidyah? Misal, ya, misal saya tidak mampu lagi berpuasa. Ada 30 hari dalam bulan Ramadan atau 29 hari. Kebiasaan makan saya satu harinya adalah 20.000. Misal, 20.000 itu sehari. Ternyata puasa saya 30 hari tidak terlaksana karena faktor tadi tidak mungkin berpuasa. Nah, 30 hari dikalikan 20.000. 20.000 itu adalah hitungan hari setiap harinya. 20 hari kali 30.000. Berapa yang harus kita bayar? Ya, sama dengan itu. Ya. Nah, kalikan saja 20.000 dikali 30 hari. Berapa? Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari bisa memahami ya. 20.000 dikali 30. Nah, maka itulah pembayaran fidyah yang harus dibayarkan. Namun kebiasaannya 1.000 sehari. 1.000 sehari. Ya berarti kalian nanti 1.000 kali 30. Ya 30.000 yang harus dibayarkan sebagai fidyahnya. Nah, di situ pembayaran fidyah dilakukan bagi orang-orang yang memenuhi alasan, mana salah sendiri tua renta tidak mampu lagi berpuasa. Oke. Berikutnya, bagi mereka yang sengaja tidak melaksanakan puasa tanpa suatu alasan yang dibenarkan akan mendapat dosa. Nah, bagi mereka yang sehat, bagi mereka yang benar-benar sehat, padahal mampu berpuasa, tetapi tidak ada panggilan iman, ya dosa. Haram hukumnya, ya. Oke. Kita lihat berikutnya. Puasa meningkatkan kualitas diri. Nah, tentunya ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala mengenai puasa Ramadan yang demikian sempurna. Puasa mengisyaratkan kemuliaan dan pentingnya puasa bagi orang yang beriman, yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Itu tujuan akhir dari Al-Baqarah 183. Dengan demikian puasa Ramadan memiliki makna ketaatan makhluk pada penciptanya. Karena perintah dia ayyuhallazina amanu, orang yang beriman diwajibkan. Nah, ketika orang beriman dipanggil oleh Allah, dia merasa wajib untuk melaksanakan tugasnya sebagai hamba. Nah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan telah kami ciptakan jin manusia tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepadaku, kata Allah seperti itu. Sehingga ketika perintah puasa itu bagian dari ibadah. Namun ibadah tidak hanya ibadah sholat, puasa, zakat, haji, tetapi di luar itu juga ibadah. Termasuk perkara ini kita sedang melaksanakan virtual, abdi mas, di dalam ada sebuah mengkaji ilmu pengetahuan, ini juga termasuk ibadah. Nah, ibadah itu jangan
dipahami secara ibadah sempit saja. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ya. Lanjut. Melalui puasa, semoga kita menjadi manusia yang taat dan berkualitas, yaitu memperoleh derajat muttaqin. Ini derajat yang idealnya, ya, derajat tujuan akhir dari berpuasa itu. Namun ada orang yang berpuasa setelah bulan Ramadan biasa-biasa saja, berarti ya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi setelah Ramadan selesai, ya artinya Ramadan sudah lewat, ini masih bulan Idul Fitri, Syawal, ada perbaikan-perbaikan diri, berarti berpuasanya dia, puasanya seorang tersebut itu mengalami kesuksesan. Baik, Bapak Ibu, adik-adik siswi Pangeran Jayakarta, demikian itulah paparan singkat yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita ambil, kita pelajari, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Suprima atas materi yang disampaikan terkait dengan perintah puasa Ramadan sebagai wujud hukum Islam untuk meningkatkan ketakwaan kita sebagai orang yang beriman. Baik, bagi para audiens kalian yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi terkait materi pertama yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Suprima, bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp atau melalui kolom chat Zoom dengan menyebutkan nama, kelas, pertanyaan, dan ditujukan kepada siapa pembicaranya. Untuk pertanyaan yang menarik, unik, dan berkualitas akan mendapatkan cenderamata dari UPN Veteran Jakarta. Untuk acara selanjutnya, kita sebelum memasuki pemaparan materi yang kedua, supaya tetap semangat mengikuti webinar ini, yang didukung penuh oleh teman acara ID platform pendukung kegiatan edukasi @temanacara_ID. Mari kita saksikan bersama Stand Up Islam Ramadan yang akan dibawakan oleh Kak Sandi Yuda. Dipersilakan untuk Kak Sandi Yuda. Tes. Apakah suara saya masuk, Dar? Terdengar, Kak. Oke, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan diiringi dengan rasa hormat kepada Pak Helmi, Pak Suprima, serta jajaran dosen yang hadir pada hari ini. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih dan salam hormat kepada Ibu Bapak Kepala Sekolah serta Wakil Kepala Sekolah dan para guru yang hadir dalam acara ini, serta adik-adik semua yang pagi ini terlihat cukup antusias mengikuti webinar ini. Ya, jadi saya di sini ingin menyampaikan sedikit tentang stand up comedy. Ya, tentang Ramadan. Biasanya Ramadan itu identik dengan bulan sirup, anak kecil main petasan, anak kecil main perang sarung, atau kadang anak kecil main petasan di dalam sarung, pulang-pulang nangis minta sirup. Ngomong-ngomong soal perang sarung nih, sarung favorit saya itu yang biasa saya pakai itu sarung gajah duduk. Sekali sabet sakit banget itu, bisa buat orang langsung duduk. Duduk nangis. Sebenarnya puasa itu juga punya kepanjangan di versi saya, yaitu puas-puasin bersodakoh. Tapi kalau puas-puasin sodakoh juga jangan kalian sekarang bagi-bagi takjil nih jam segini. Itu jolim itu namanya. Orang lagi puasa malah mikir tuh kayak kolaknya enak tuh. Boleh. Atau nanti ini setelah webinar kalian keluar siang-siang lihat warteg sepi, kalian ngerasa kasihan sama yang punya warteg, Pak dagangannya sepi nih, gue sodakoh bagi-bagi, mau gue beli dagangannya, ya nggak boleh lah. Ntar kalau mau buka baru boleh. Terus kebanyakan kalau bulan puasa kayak gini, biasanya kita sebagai warga negara Indonesia punya budaya untuk ziarah kubur. Tapi zaman sekarang tuh kuburan udah pada rapat-rapat. Saking rapatnya nih, kadang kita tuh kalau ziarah punggung-punggungan sama keluarga orang lain. Makanya kalau ada orang yang pulang dari kuburan itu nangis, itu sebenarnya bukan karena sedih, tapi karena sikut-sikutan sama keluarga yang lain. Mundur kita dah. Gitu. Terus kadang kalau kita ke kuburan cari
makam saudara kita yang sudah wafat, itu kadang susah nggak ketemu, celingak sana sini nggak ketemu. Mana ini kuburannya kayak kemarin di sini, mana ini kuburannya kayak kemarin di sini. Tiba-tiba dari ujung jenazahnya bangun, "Woi San, sini San, gue di sini." Jagoan bisa ngomong. Tapi bulan puasa emang bener sih bawa berkah. Teman saya yang nggak pernah sholat, tiba-tiba kalau bulan puasa tuh rajin ke masjid. Saya tanya tuh, ke masjid dapat hidayah loh? Agak banyak pilihan sendal di masjid. Berangkat bawa swallow, pulang bawa karpil, bawa mipet, bawa bata. Udah gitu dia ngomong lagi rezeki anak soleh, kan kurang ajar. Saya bilang ke dia, itu kan sebelum malah bukan dapat pahala, malah dosa yang berlipat-lipat. Terus selama bulan puasa juga toa-toa masjid tuh sering dipakai, yang biasanya kan jarang, cuma paling azan doang sama qomat. Sekarang tuh jam 2, jam 3 udah bangunin sahur. Kayak misalnya contoh nih, jam 2, sahur, sudah jam 2, sahur. Orang-orang masih pada tidur. Sudah jam 4, sahur, masih pada tidur juga. Ntar siang jam 2, bunyi lagi toa, sahur. Jam 2 siang bunyi lagi. Sudah jam 2 siang, lapar. Virus. Saya kalau bulan puasa gini sering ke masjid untuk dengerin ceramah, siapa tahu dapat hidayah. Terus saya tuh kalau dengerin ceramah lebih seneng sama ustadz-ustadz yang moderatif, yang moderat, yang interaktif, bukan ustadz-ustadz yang galak. Yang contohnya itu kayak bapak-bapak, ibu-ibu, oh sepi sih, ngumpul. Orang yang lagi wudhu tuh kalau dengar, kalau misalnya dia emosi, udahlah, gue tinggal. Yang lagi bawa motor, udahlah, gue tinggal. Mendingan yang penceramanya itu interaktif, yang misalnya tuh kalau misalnya dia nanya, kalau selama Ramadan kita harus puasa agar masuk surga, kayak gitu. Nah, tapi masalahnya nih, kalau dia lagi ngomong kayak gitu, kalau potongan katanya itu nanggung. Misalnya nih, kita sebagai umat Islam harus sholat 5 waktu agar jadi manusia yang terbang. Kan kayak gitu kan, kadang bingung. Terminator, kayak gitu. Terus ngomong-ngomong soal Ramadan, kita juga setiap malam pasti kan terawih. Saya tuh sebenarnya salut sama bocah-bocah yang izinnya terawih, tapi ternyata malah main petasan, main perang sarung. Kenapa saya salut? Bukan karena saya bangga, tapi karena saya senang aja gitu lihat dia latihan dipecut sama malaikat karena nggak sholat. Terus karena lagi corona nih kan ya, beda dari tahun-tahun sebelumnya yang kita Ramadan kalau ke masjid bebas, bebas nggak pakai masker. Kalau sekarang kita kemana-mana wajib pakai masker supaya nggak tertular virus COVID-19. Nah, tapi ya ada nih kejadian ibu-ibu ke masjid pakai masker, tapi orang-orang pada takut. Soalnya dia pakai masker bengkoang yang diolesin ke wajah. Jadi udah pakai mukena, malam-malam pakai masker bengkoang. Orang-orang kan kiranya pocong, bukan orang. Ya dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Bang Sandi. Tuh adik-adik, untuk jam segini belum boleh ya sedekah di wartegnya, nanti aja menjelang buka puasa. Ayo. Oke, selanjutnya marilah kita mendengarkan pemaparan materi yang kedua. Pemaparan materi kedua akan disampaikan oleh Pak Ustadz Helmi Fahrozi, SHSI-MH. Untuk Pak Helmi Fahrozi, SHI-SHMH, waktu dan tempat dipersilahkan. Cek 1, 2, terdengar suara saya, Bapak Ibu, adik-adik, siswa semua? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Mantap. Saya coba berbagi PowerPoint saya ya, sebentar.
Wah, ini agak kesulitan ternyata ini. 1, 2. Oke. Apakah kelihatan? Sudah. Terlihat, Bapak. Ya. Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yudillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala ta'ala Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sama-sama saya hormati dan kami hormati ini yang telah memberikan sedikit banyak waktu dan kesempatan kepada kami, yang terhormat Bu Haji Usrianti MPD. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami berbagi sharing tentang hukum Islam. Wah, ini sebenarnya mata kuliah perguruan tinggi, kok bisa-bisanya sampai ke SMP Pangeran Jayakarta kan begitu. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya, ada ilmu yang didapat kepada Bapak Ibu semua, terutama kepada adik-adik semua dan kepada saya sendiri gitu. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, yang pada hari ini kita bisa Zoom sama-sama bareng-bareng. Semoga nikmat Zoom, nikmat mendapatkan ilmu ini menjadi keberkahan di bulan puasa Ramadan kali ini dan mendapatkan pahala yang berlimpah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula juga harus kita teruskan kumandangkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir hayat nanti kita mendapatkan syafaatul kubronya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tidak banyak memberikan materi ya, yang sebenarnya Pak Ustadz ya, itu Ustadz Suprima SPDI MPDI. Nah sama itu udah guru terus Ustadz juga. Kalau saya dosen umum yang lulusan dari UIN Jakarta, Universitas Islam Negeri ya. Backgroundnya aja mempelajari banyak hukum Islam. Tapi teman-teman sama umum, tapi belakangnya ini sekolahnya ini luar biasa. Sekolah SMP Pangeran Jayakarta, ada pesantrennya, ada bahkan kegiatan pesantren Ramadannya. Semoga SMP-nya semua yayasan dari tingkat SMK sampai yang paling rendah sampai pesantrennya dapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi saya hanya menyampaikan beberapa materi yang sederhana, renyah, gurih ya. Kira-kira yang enak-enaknya aja lah. Nah, kalau puasa ini kan kalau ngomong yang susah-susah, berat-berat kayaknya nggak masuk, apalagi masih pagi-pagi ya. Mudah-mudahan yang ringan-ringan ini materi saya bisa diterima oleh Bapak Ibu sekalian dan khususnya siswa-siswi SMP Pangeran Jaya Kota Bekasi. Puasa kita itu puasa yang harus kita anggap mudah. Ya. Kalau kita udah anggap mudah, insya Allah pahala bertambah. Apapun kalau kita lakukan secara kita anggap mudah, insya Allah semuanya ya memang mudah untuk dilaksanakan. Yang kita inginkan itu adalah bukan dosa yang bertambah, tapi pahala yang bertambah. Saya ingin mengajak
Bapak Ibu sekalian dan siswa-siswi SMP Pangeran Jayakarta, bagaimana melaksanakan sebenarnya puasa ini itu mudah untuk dilaksanakan. Bagaimana puasa yang mudah untuk dilaksanakan? Satu-satunya aja udah. Satu-satunya niat, satu-satunya peruntukan, satu-satunya wujud kita puasa ini yaitu puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk bukan untuk teman kita, bukan untuk guru kita ya. Misalnya siswa-siswi ini puasanya karena ada misalnya guru BK Pak Budi gitu pura-pura puasa di depannya, itu jangan. Masuk ke sekolah ya, udah lemes-lemes, ntar pulang sekolah buka puasa. Soalnya di sekolah nggak bisa buka puasa karena ada guru BK, ntar dipanggil ke ruangan guru BK, waduh panjang urusannya. Jadi untuk Allah Subhanahu wa taala, karena memang kata Allah ya puasa ini, puasa bulan Ramadan ini Allah bilang ibadah yang paling peruntukannya paling jelas untuk Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling tahu adalah ibadah puasa. Yang paling tahu siapa-siapa yang ibadahnya benar-benar sungguh-sungguh itu ibadah puasa. Kalau ibadah sholat bisa aja Allah mengetahui ya apa kita untuk orang lain biar bisa tampak. Wah, sholatnya rajin. Wah, sedekahnya rajin. Nah, puasa ini nggak tampak. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi, karena Allah tahu kita puasa atau enggak, maka kita harus kembalikan dari diri kita sendiri bahwa satu-satunya puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai puasa itu kembali lagi diniatkan untuk yang lain-lain. Sebenarnya mudah melaksanakan puasa. Kalau sholat misalnya, sholat itu ya bagi siswa SMP ini kadang-kadang luar biasa. Ya. Siswa SMP kalau di musola saya itu sholat kayak begini nih. Sholat itu dia udah mah di belakang. Ini waktu tarawih ini yang lagi sering-seringnya nih. Udah sholat di belakang. Dia main-main, dia jungkir balik. Nah, orang mau sholat sujud, dia break dance. Nah, kira-kira begitu. Ini kan luar biasa. Jangan diikutin. Ntar puasanya udah benar, sholatnya gak benar, sama aja bohong. Nah, ini jangan ditiru. Mau sholat tarawih, mau sholat subuh, mau sholat fardu yang lain gitu. Nah, itu jangan dilakukan ya teman-teman ya. Nah, ini bahaya. Kembali lagi kalau memang puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala, satu akhirnya tujuannya yaitu yang disebut oleh Pak Ustadz Suprima, yaitu meningkatkan ketakwaan kita. Dari mana tandanya kita dapat ketakwaan? Itu biasanya melaksanakan ibadah itu mudah aja bawanya, gampang aja. Itu kalau udah dikasih namanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, gampang untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Saya selain menyampaikan puasa ini agar lebih mudah ya dijalankan, ciri-ciri khas orang Indonesia itu Bapak Ibu, apalagi teman-teman ini ya. Jangankan orang tua seperti saya juga gitu dan di atas saya, apalagi anak kecil, kalau melakukan sesuatu biasanya tuh ingin tahu apa yang dituju dulu. Kalau yang dituju nggak enak, kayaknya ditinggalin. Kalau yang ditujunya nggak besar, biasanya nggak dilaksanain. Nah, saya mau menyampaikan istilah dalam hukum Islamnya adalah fadilah. Fadilah itu keutamaan. Keutamaan dari bulan puasa. Keutamaan dari bulan puasa itu banyak. Ya. Puasa itu banyak penyebutannya. Nah, ini emang wajar nih, ciri-ciri orang Indonesia sedikit pragmatis. Pragmatis itu teman-teman, kalau istilahnya
berhubungan ya, ini SMP sebenarnya nggak boleh pacaran dulu ya, itu sama-sama mau. Nah, kalau kita melakukan sesuatu ada timbal baliknya. Nah, jadi sama-sama mau, kira-kira begitu. Bulan puasa ini banyak yang kita tuju, pasti Allah kasih. Itu sama-sama mau tuh namanya itu. Sehingga kita bisa ngelihat ya, sama-sama mau itu bulan puasa itu dari istilah-istilahnya. Istilah apa pertama? Puasa Ramadan itu disebut sebagai Syahrul Azim. Ustadz Elmi, mute suaranya. Oke. Saya teruskan. Syahrul Azim. Jadi banyak kemuliaan-kemuliaan di dalam bulan puasa ini. Apa saja kemuliaannya? Misalnya di dalam bulan Ramadan itu ada kemuliaan malam 1000 bulan. Nah, satu malam diberikan ganjaran kalau kita ibadah pada malam itu, kita dapat fadilahnya, kita dapat keutamanya, dianggap kita beribadah dalam dalam waktu 1000 bulan. Bayangkan siapa yang kuat teman-teman ibadah sholat misalnya, itu tonggang-tonggeng 1000 bulan. Wah, itu nggak bakal bisa kita mampu untuk melaksanakannya. Jadi ini disebut bulan puasa ini Syahrul Azim. Nah, atau salah satunya kemuliaannya yaitu kemuliaan malam Lailatul Qadar. Selain itu, keinginan kita untuk melaksanakan puasa lebih mudah karena kita tahu, wah ya di bulan Ramadan ada bulan kemuliaan, ini kita incar terus. Nah, yang kedua, Syahrul Siyam. Udah disebutkan tadi sama Pak Ustadz Suprima bahwa memang bulan puasa ini adalah bulan yang diperintahkan. Bulan ini ya, bukan bulan Syaban, bukan bulan Rajab ya. Dari Rajab ke Rajab itu cuma satu doang yang disuruh buat puasa, yaitu bulan Ramadan. Dia punya hikmah di dalamnya sendiri ya. Percaya nggak percaya, bulan puasa itu banyak hikmah yang dapat kita rasakan. Contoh hikmah saja yang kita dapat, hikmah lahir batin. Hikmah lahir batin misalnya secara lahiriah itu kita puasa. Ya. Kita kelaparan, kita menderita gitu, kita nggak bisa makan, nggak bisa minum, tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tingkatan kita itu sangat tinggi. Itu dianggap kita melaksanakan ibadah yang paling tinggi. Itu secara batin. Tapi secara lahir, kalaupun kita lapar, tapi secara lahir hikmahnya itu sehat. Ya, saya paling ingat banget waktu viral ketika puasanya itu pakai skemanya Deddy Kobuser. Wah, skema Deddy Kobuser yang puasa 3 jam, 4 jam, 5 jam lah, nggak makan-makan. Tapi untuk apa? Untuk membentuk tubuh. Waduh, puasa membentuk tubuh dari mana ya kan? Dari mengurangi glukosa. Nah, ini udah istilah kedokteran, istilah biologi. Intinya ketika saat berpuasa, hikmah kita tanpa kita tahu di balik alorokui, ya, di balik kesengsaraan itu ada hikmah yang dapat kita ambil. Nah, yang ketiga, nah teman-teman, ini penting. Syahrus Sober. Syahrus Sober itu bulan kesabaran. Melatih kesabaran kita, kalau kita sabar, kita dapat pahala. Kan tujuan kita itu satu, ya, mendapatkan pahala. Banyak kata-kata sabar itu disandingkan di dalam Al-Quran dengan ibadah-ibadah yang lain, seperti salah satunya melaksanakan sholat dengan sabar. Kadang orang lapar ini ya itu nggak sabaran, tapi di sini kita diuji
Kalau orang lapar itu bisa sabar atau enggak? Sabar nih, Bapak Ibu. Sabar enggak kalau sehari-hari isinya biasanya gitu, tidak membicarakan orang lain, ini agak sulit nih. Tiba-tiba buka Instagram, buka lambe turah, waduh, kita dalam hati ngomong sendiri, loh si artis ini begini. Nah itu udah bahaya itu Pak. Teman-teman juga begitu. Nah kalau siswa SD SMP yang nggak sabar itu adalah minum di tengah di tengah bulan di tengah hari gitu. Ini sebenarnya ada video yang saya ingin tampilkan. Ini orang nggak sabar. Mudah-mudahan bisa kebuka dan terdengar. Dia ngeliat-ngeliat orang bawa aku. Wah, ternyata ditegur akhirnya tanya untuk cuci muka. Kalau nggak ditegur sama orang, itu dia bisa minum. Nah, ini aja orang tua. Saya khawatir anak SMP melakukan hal yang sama. Nah, ini karena puasa ini betul-betul menguji kesabaran, maka kita mencoba dari sejak dini. Teman-teman kan siswa-siswi ini kan masih inilah ya, masih ya di bawah saya lah ya, kira gitu kesabarannya ya. Kalau saya kan sabarnya masih agak tingkat dikit karena dewasa. Apalagi guru-guru juga sabarnya, insya Allah sabarnya masih di bawah saya juga gitu ya. Saya kan dosen, Bapak Ibu guru, enggak, canda Bu ya. Jadi sabar itu luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kalau guru-guru, Bapak Ibu guru misalnya nggak dapat sertifikasi guru itu sabar. Informasi tiba-tiba nggak keluar gaji sertifikasi guru itu sabar. Ya. Atau THR agak telat-telat itu mohon disabar ya. Jangan tiba-tiba menggunjing pimpinan di belakang. Nah, mudah-mudahan enggak ya. Jadi di bulan ini kita diuji. Ini sabar ini luar biasa untuk kita tetap melatih terus. Nah, yang keempat, Syahrul Quran, bulannya Quran. Seperti kemuliaan yang dinamakan Syahrul Azim, ya bulan ini di mana waktunya turunnya Al-Quran. Ya, malam keberkahan itu kita cari, kita incer, kita kejar 10 malam terakhir untuk apa? Itu untuk mencari malam Lailatul Qadar di mana malam turunnya Al-Quran. Dan yang terakhir saya singkat yaitu Syahrul Musawwa. Syahrul Musawwa ini adalah bulan saling santun menyantuni, saling memberi. Ada dalam hadis Rasulullah SAW itu Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu adalah kita tahu dia orang yang paling dermawan. Tidak dipungkiri, bahkan sebagai salah satu uswatun hasanahnya adalah orang yang paling dermawan. Tapi di bulan Ramadan kedermawanan beliau itu meningkat berkali-kali lipat. Berkali-kali lipat kedermawanannya. Semoga ya kita kalau susah gitu, susah dalam beribadah, susah dalam misalnya sholat, taraweh, puasa gitu. Pahala kita bisa kita alihkan. Ya, kalau kita punya dana yang sedikit berlimpah, kita kasih tuh. Di bulan Ramadan ini sangat diganjar lebih besar. Udah dermawan di luar bulan Ramadan diganjar sangat besar, apalagi di bulan puasa berkali-kali lipat. Salah satu kemuliaan dalam bulan Ramadan itu, rahmatnya Allah itu, saking baiknya Allah itu, Allah tidak memberikan ganjaran dosa ya kalau kita melaksanakan kesalahan atau dosa di bulan Ramadan. Tapi kalau kita melaksanakan ibadah kebaikan itu berkali-kali lipat. Itu rahmatnya Allah begitu tuh. Saking baiknya. Kita buat baik dilipat gandakan, dikasih diskon, dikasih tambahan ya. Kita dermawan dikasih tambahan lagi berkali-kali lipat. Tapi kalau kita membuat dosa itu enggak enggak diganjar oleh
dosa-dosa. Nah, ini yang saya maksud pahala bertambah, bukan dosa bertambah, Bapak Ibu, teman-teman siswa SMP. Bayangin di dalam bulan puasa nggak ada dosa bertambah. Baik benar kan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya puasa itu mudah. Bagaimana aja kita yang melaksanakan. Bahkan saya teringat dalam satu hadis, neraka itu ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi surga itu dibuka selebar-lebarnya. Makanya kalau misalnya ada saudara kita yang meninggal, itu insya Allah tuh katanya kalau bulan puasa masuk surga. Nah, jadi Bapak Ibu, kesimpulan saya, Bapak Ibu kalau ada yang mau mati sekarang, insya Allah masuk surga, Bapak Ibu. Siswa SMP gitu juga ya, kalau dia mau mati masuk surga. Mau duluan-duluan mana nih, Bapak Ibu apa anaknya duluan enggak? Saya bercanda ya. Jadi kira-kira begitu. Ini luar biasa. Syahrul Musawa itu, rahmat Allah itu turun. Dan wujudnya saling santun menyantuni. Saya akhiri kesimpulan untuk meningkatkan keimanan takwa itu, silahkan Bapak Ibu siswa-siswi ini, teman-teman ya, jangan lagi mencoba-coba untuk melakukan hal yang sia-sia, karena setiap waktu ini sebenarnya banyak pahalanya. Kita sahur dapat keberkahan. Salah satu hadis Rasulullah bilang, sahur kalau nggak sahur itu nggak dapat keberkahan. Mengambil sahur itu untuk mengambil keberkahan doang. Sebenarnya kita bisa nggak sahur, mampu gitu. Kita nggak sahur kuat, tapi nggak dapat keberkahan. Nah, sholat 5 waktu tetap dijalanin. Kalau bisa sama qobliyah ba'diyahnya itu sebelum sholat zuhur ya, asar, subuh, maghrib bisa. Ditambah dengan sholat sunnah, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taraweh. Wah, kebanyakan kalau siswa SMP taraweh aja udah cukup, kan nggak pakai jungkir balik. Nah, itu udah luar biasa siswa itu. Jangan malah kalau kata Kak Sandi, sarung main perang sarung ya kan. Sarungnya gajah duduk. Nah, udah di dalam sarung ada gajah duduk ya kan kira-kira. Nah, baca Al-Quran diperbanyak. Kemudian kalau memang udah bosan, belajar aja. Belajar bisa lewat HP. Ada banyak aplikasi guru hari ini seperti Ruang Guru, Ruang Belajar. Lewat aplikasi, insya Allah diakhiri dengan pahala yang akan kita dapat, bukan dosa. Satu lagi saya kasih beberapa inti, saya kasih poin saya bahwa puasa kita mudah, pahala pasti akan bertambah, dan takwa kita akan mencapai tujuan, yaitu ketakwaan. Akhirul kalam, semoga puasa Ramadan kita tahun ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Habib Fahrozi atas materi yang luar biasa terkait rahasia makna di balik kata Syahrul Azim, Syahrul Siham, Syahrul Sobar, Syahrul Quran, Syahrul Musawa yang telah diupas maknanya satu persatu serta dikorelasikan dengan fakta di kehidupan sehari-hari. Baik, bagi para audiens yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi terkait materi kedua yang disampaikan oleh Pak Ustadz Habib Fahrozi, bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp atau melalui kolom Zoom dengan menyebutkan nama, kelas, pertanyaan ditujukan kepada siapa pembicaranya. Untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Baik, setelah banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada panitia, pertanyaan dari adik-adik semuanya sangat bagus, tetapi karena keterbatasan waktu, kita memilih beberapa pertanyaan yang terbaik. Yaitu pertanyaan pertama ada dari adik Malik Hidayat, kelas 8A. Dipersilahkan kepada adik Malik Hidayat untuk mengaktifkan mic-nya untuk menanyakan secara langsung kepada narasumber. Baik, apakah adik Malik Hidayat ada di room Zoom ini? Kalau tidak ada, monggo dibacakan Kak Zahra. Oh, baik. Untuk pertanyaan dari adik Malik Hidayat, saya bacakan.
bagaimana cara kita meningkatkan iman kita selain mengerjakan rutinitas Ramadan seperti puasa, tadarus, tarawih, dan lain-lain di masa seperti ini. Mohon kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan dari adik Malik Hidayat. Dipersilahkan. Terima kasih. Monggo Pak Ustadz. Bukan Ustadz Helmi nih. Monggo Ustadz, saya belakangan. Saya gampang-gampang aja Pak Ustadz. Masya Allah. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Pak Ustadz Helmi, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin saya ingin menjawab pertanyaan dari adik-adik yang super hebat. Ya, luar biasa. Pertanyaannya ini termasuk pertanyaan sudah tingkat tinggi. Ya. Pertanyaan bagaimana caranya kita meningkatkan iman kita selain mengerjakan rutinitas Ramadan, yaitu puasa, tadarus, tarawih, dan lain-lain di masa pandemi seperti ini. Ilatnya adalah pandemi. Apa itu ilat? Pengecualian. Dan kebiasaan normal ya juga seperti itu. Namun ini ada pandemi. Bagaimana caranya? Tahun lalu 2020 awal-awal pandemi di Indonesia, khususnya daerah Jakarta dan sekitarnya yang sangat masif penyebaran COVID, bahkan sholat tarawih ditiadakan di masjid, tapi silakan sholat di rumah masing-masing. Tetap berjalan ibadahnya, tidak ada kata tidak sholat tarawih. Hanya tradisi kita di Indonesia, sholat tarawih itu pengennya di masjid. Ya, bisa aja kita di rumah dengan tengah malam jam 12, bisa jam 2 pagi, ya jam 3 menjelang sahur. Bisa dilakukan lebih fleksibel. Tapi karena kebiasaan kita di Indonesia, ya akhirnya kita laksanakan di masjid. Ya, kalau tidak di masjid, seolah-olah tidak terawih. Misalnya adik Amelia, "Weh, Amelia, kamu nggak sekolah ya?" "Oh, nggak sekolah, nggak terawih ya?" Padahal terawihnya pengennya jam 1 malam gitu. Nah, Kak Sandi juga diketahui oleh Kak Siti Zahra. Kak Sandi nggak sholat. Oh, nggak sholat tarawih, dibilang gitu. Nggak taunya, dia ingin menutupi sholatnya supaya tidak dipuji orang. Kan gitu. Ternyata sholatnya jam 2 malam. Boleh. Nah, jadi pertanyaan yang pentingnya di sini, bagaimana kita meningkatkan iman kita selain mengerjakan rutinitas yang biasa di bulan Ramadan? Saran kakak, saran ya. Yang pertama, belajar agama secara jarak jauh, secara virtual. Seperti ini bisa kita lakukan. Nggak harus bersentuhan fisik kan, tapi kita secara virtual bisa bertemu. Sehingga kita katakan eranya era digital. Tidak perlu lagi tatap muka. Perlu, tetapi ada cara, yaitu alternatifnya dengan cara jarak jauh. Ini termasuk ibadah yang kita sebutkan tadi, bahwa ibadah itu tidak hanya puasa, zakat, haji. Ya, itu yang disebut. Tapi di luar itu, segala aktivitas kita selama kita niatkan karena Allah SWT, itu termasuk ibadah dalam rangka meningkatkan iman kita kepada Allah SWT. Ya, yang kedua, rajin mendengarkan ceramah agama. Di mana? Di YouTube. Tuh, YouTube-nya Ustadz Helmi itu dibuka. Istri. Isinya apa saja begitu. Coba didengarkan itu. Isinya tentang apa? Puasa. Bisa jadi zakat. Hitung-hitung zakat. Tadi udah bisa hitung zakat. Keren tuh. Kan gitu ya. Nah, belajar agama. Jadi bisa melalui YouTube. Kalau melihat ceramah-ceramah agama juga lihat. Coba. Wah, Ustadz Abdul Somad. Ya, bisa didengarkan. Itu dengan kayak gaya khas bahasa daerah Pekanbarunya. Dengan Melayunya. Atau dengan logat Bataknya. Kan itu khas bahasa beliau. Bisa didengarkan ceramah beliau melalui YouTube. Ada Ustadz Adi Hidayat, ya bisa kita dengarkan melalui YouTube. Nah, ternyata itu menjadi sumber belajar. Kita bisa meningkatkan iman kita melalui pembelajaran secara digital tersebut. Jadi era pandemi ini tidak menutup kemungkinan untuk beraktivitas beribadah kepada Allah dalam rangka meningkatkan iman. Apalagi rajin mendengarkan ceramah agama. Rajin mendengar ceramah agama bisa saja face to face, tetapi karena pandemi ya jaga jarak, Neng, kan gitu. Kalau nggak jaga jarak, takutnya siapa yang bawa virus, siapa yang sehat nggak tahu. Daerah pandemi COVID-19 ini ada yang OTG, orang tanpa gejala. Boleh jadi Pak Ustadz Helmi ini sehat kelihatannya, fisiknya kuat, ya. Ternyata bersilaturahim ke adik Amelia, orang tuanya sedang sakit, fisiknya lemah, misalnya tiba-tiba
tidak jaga jarak. Dari obrolan itu kemudian bersin tiba-tiba Pak Ustadz Helmi. Waduh. Kena tuh udara terus langsung menyebar. Kemana? Ke orang tua adik Amelia pada saat sedang sakit misalnya. Nah, imunnya lemah. Kemudian tertular dari, mohon maaf, kita tidak minta misalnya nih contoh. Dari Ustadz Helmi. Nah, di situ dari bersinnya itu. Kalau bahasa droplet ya. Saya bersin jadi batuk beneran Pak Ustadz. Ketahuan. Jangan-jangan Nah, itu misal seperti itu. Ternyata imunnya Pak Helmi itu kuat, ya, bodinya kuat, membahayakan orang lain. Nah, disitulah akhirnya yang sakit siapa? Yang di sebelahnya, yang terdekatnya. Nah, itulah pentingnya jaga jarak di era pandemi COVID. Ya. Nah, ceramah agama sebaiknya dengan guru agama secara langsung. Maksudnya apa, Pak Prima, gitu ya? Ceramah agama dengan guru langsung supaya ada hal-hal yang mungkin tidak jelas, ya, bisa bertanya langsung layaknya Nabi Muhammad SAW pada saat sedang beliau masih hidup bertemu sahabat tidak tahu hukum, ya, berbicara perkara agama, akhirnya bertanya langsung kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad memberikan penjelasan. Itu. Jadi belajar agama, apalagi belajar fikih adik-adik sekalian, yaitu sebaiknya langsung ada gurunya. Sehingga adik punya guru, silsilahnya siapa, guru yang mengajarkan kita. Kalau kita tidak paham, langsung bertanya. Kalau belajar melalui Google gimana, Pak? Ya. Belajar melalui Google baik, tetapi tidak semuanya yang ada di Google itu baik. Ya, jangan-jangan kita tidak bisa memfilter. Apa itu memfilter? Menyaring pesan dari Google itu. Kan eranya disrupsi, sebar pesan, sebar berita, ya. Bicara soal pesan agama, ternyata pesan agamanya mengandung unsur sara, ya, mengandung apa? Berita hoax dan sebagainya, akhirnya memecah belah umat. Nauzubillahi min dzalik. Oke. Demikian untuk pertanyaan yang pertama. Baik, terima kasih kepada Pak Ustadz Suprima atas penjelasannya, yang mana Pak Suprima menjawab bahwa dengan meningkatkan iman di masa pandemik ini bisa tetap berjalan seperti biasanya walaupun di rumah saja, seperti belajar agama walaupun dari jarak jauh dengan diniatkan kepada Allah SWT. Kita bisa belajar agama dengan mendengarkan kajian-kajian yang ada di platform YouTube, seperti YouTube-nya Ustadz Helmi Fahrozi, Ustadz Adi Hidayat, dan Ustadz-Ustadz lainnya. Dipersilahkan kepada Bapak Ustadz Helmi Fahrozi apabila ada yang ingin ditambahkan. Oh, yang mana ya? Aduh, tadi apa? Aduh, maaf. Tentang meningkatkan iman, Pak. Meningkatkan iman di masa pandemi ini tuh bagaimana, Pak? Selain sholat, selain pasal mengajian. Iya. Ya, tentu saja kita meyakini salah satu hadis Rasulullah SAW untuk lebih melakukan hal-hal yang positif daripada memikirkan corona itu lagi, ya. Karena kita memang disuruh hifdzun nafas. Nah, kalau kaidah dari 5 kaidah maqasidus syariah, hifdzun nafas, hifdzun akal, hifdzun mal, kita suruh menjaga jiwa, menjaga diri, menjaga harta. Itu lebih baik kita melakukan hal-hal yang positif ketimbang mikirin terus corona nih Bapak Ibu nih. Karena dari kalau dipikirin terus memang nggak selesai-selesai, ya kan. Daripada mendengar antara ada dan tiada corona ini, lebih baik kita melakukan hal yang positif aja lah. Emang dalam hadis darul firar minal majuzum, darul firar minal asad, kira-kira begitu. Kalau melihat ada keburukan, lebih baik kita lari seperti lari dari singa. Nah, siapa yang nggak takut singa hari ini, ya kan? Dibarengin sama satu kandang sama singa, insya Allah tuh lari. Nah, kira-kira begitu larinya. Darul firar minal majzum, darul firar minal asad.
kalau kegiatan banyak, siswa-siswi ini kadang kegiatannya yang kurang, yang di luar nalar gitu ya. Nah, siswa SMP ini kadang-kadang dia inisiatifnya luar biasa. Kayak tadi orang sholat, dia jungkir balik, handstand itu luar biasa. Atau tiba-tiba SMP begini, orang suruh puasa, dia manjat-manjat genteng, ya kan. Anak orang ditangisi. Nah, itu jangan ke hal-hal yang negatif, lebih baik hal-hal yang positif. Apalagi bahaya kalau SMP hari ini sudah banyak yang dilihat itu banyak-banyak pacaran. Nah, itu jangan ya. Jangan dulu ya. Jangan sampai kelihatan Pak Budi. Enggak, jangan ya. Pokoknya jangan sampai kelihatan Allah juga jangan. Nanti masuk ke ruang BK lagi kan bahaya gitu. Pak Budi enak aja itu, ntar tinggal menoyor lah itu. Yang pacaran kan gampang aja. Atau dikasih nilainya jelek kan gampang aja. Jadi begitu Mas Raffi Ahmad, siapa tadi yang bertanya? Saya lupa namanya. Mas Malik Hidayat. Iya, Mas Malik Hidayat. Iya, begitu kira-kira Mas Malik. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Helmi Farozi dan Bapak Suprima yang telah menjawab pertanyaan dari adik Malik Hidayat. Semoga pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh adik Malik dapat dimengerti oleh teman-teman semuanya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Farisha Ainani Tajrian dari kelas 8D. Dipersilakan kepada adik Farisha untuk mengaktifkan mic-nya untuk menanyakan secara langsung kepada para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farisha Ainani Tajrian, kelas 8D, ingin bertanya, bolehkah kita berpuasa dengan niat pahalanya ditujukan bagi orang yang sudah meninggal? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ustadz Helmi. Oh, siap. Bagaimana kita kalau menggantikan puasa orang tua ya? Kita mungkin Bapak Ibu sekalian sering dengar ya. Bapak siswa-siswi juga mungkin kalau ceramah sering dengar kalau satu hadis menyampaikan in kota Ibnu Adam, meninggalnya anak Adam, itu 3 hal yang tertinggal, yang bisa terus amalnya dilihat atau amalnya diterima. Salah satunya amal jariah, salah satunya adalah waladun solihun. Waladun, bukan dia nggak menggunakan keturunan bin gitu ya, sanad itu apa namanya, pokoknya walad itu anak-anak, nggak hanya anak kandung, tapi orang lain pun ketika mengirim doa, mengirim Al-Fatihah, apalagi puasa, insya Allah terima. Kalau nggak diterima kirim Al-Fatihah atau kirim puasa ya, coba aja pergi ke akhirat dulu, kira-kira nanya diterima atau enggak, atau misalnya nggak balik lagi, insya Allah diterima tuh Al-Fatihahnya atau puasanya. Nah, saya memberikan poin, kalau memang kita niat baik ya, jangankan niat baik puasa menggantikan untuk orang tua ya. Kadang-kadang niat saja ya, belum kita laksanakan, itu udah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Semua tergantung pada niatnya. Sehingga kita yakini dulu bahwa apa yang kita lakukan jika itu baik ya, berdasarkan hadis tadi bahwa anak itu ya, salah satu yang bisa terus pahalanya adalah anak yang soleh. Jadi insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari saya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Helmi Farozi. Mohon ditambahkan oleh Bapak Ustadz Suprima.
apabila ingin ditambahkan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, adik-adik siswa-siswi SMP Pangeran Jaya, Jayakarta, Kota Bekasi. Oke, pertanyaan, bolehkah kita berpuasa dengan niat pahalanya ditujukan bagi orang yang sudah meninggal? Saya akan menjawab dengan dua pendapat. Yang pertama boleh, yang kedua tidak boleh. Jadi adik-adik boleh saja berpuasa, silakan niat untuk yang sudah meninggal. Ya, itu dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mungkin ada beberapa hari dalam satu bulan itu tertinggal puasa orang tua kita misalnya atau saudara kita. Nah, adik Alisa ingin meniatkan diri bahwa saya ingin menggantikan puasa ayah saya yang sudah meninggal. Itu misalnya yang belum tertunaikan dalam bulan Ramadan itu. Nah, kemudian pendapat yang kedua, ya, tidak boleh. Orang yang sudah meninggal sudah putus amalnya. Putus dalam arti kalau kita merujuk kepada hadis yang dibaca oleh Pak Ustadz Elmi, ya ada benarnya doa anak yang soleh itu sebuah kebaikan untuk orang tuanya. Ya, tetapi dalam hal ini amalmu untukmu sendiri, amalku untuk amalku sendiri. Ini pendapat yang tidak membolehkan dalam arti saya ya melakukan kebajikan itu diriku bukan untuk orang lain. Ibarat kita bekerja, ya. Bekerja keras, kita menjadi orang kaya, untuk siapa kekayaan itu? Untuk diri kita. Tuh ya analoginya. Misalnya kalau Anda tidak bekerja keras, Anda tidak bekerja keras, misalnya nanti udah lulus dari SMP, kemudian sekolah, kemudian di perguruan tinggi, lulus ya, bekerja di suatu instansi, tapi malas-malasan, ya gampang dikeluarkan oleh pimpinan misalnya. Atau dalam konteksnya adik masih SMP nih, sekolah, adik nggak niatkan diri untuk belajar sungguh-sungguh, ya maka ilmu itu tidak akan mudah diperoleh. Nah itu artinya apa? Setiap yang Unmute dulu, Pak Suprima, di unmute. Oke, saya kena mute juga ya. Ini dari MC ada hostnya. Ya lanjut. Oke. Setiap yang kita kerjakan itu akan kembali pada diri kita masing-masing. Kita malas belajar, maka tidak akan kita peroleh ilmu pengetahuan. Kita rajin belajar, maka insya Allah akan kita peroleh ilmu pengetahuan. Itu ibaratnya bekal. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu individu, nasib seseorang, nasibnya Amelia, nasibnya Fahri, nasibnya Kak Sandi, nasibnya Kak Siti Zahra, sehingga dia mengubah. Artinya apa? Diri kita yang menjadikan diri kita orang sukses, diri kita yang akan mendapatkan keberkahan, diri kita yang akan mendapat amal kebajikan, sehingga kita mati dalam husnul khatimah, masuk ke dalam surga. Begitu kan? Jadi di dunia ini ibarat panggung sandiwara. Kalau kita terjebak, maka kita akan sengsara. Kalau kita bisa memahami panggung sandiwara ini, insya Allah kita akan bahagia. Baik di dunia dan di akhirat. Seperti itu. Jadi bekal selama kita hidup di dunia, perlu kita siapkan. Untuk kemana? Ke akhirat. Kan gitu ya? Ya, bekal yang terbaik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara puasa di bulan Ramadan dengan tujuan la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kepada Allah berbeda dengan takut kepada makhluk. Takut kepada Allah, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takut kepada makhluk, kita akan menjauh secara fisik. Contoh kepada corona ini. Ada pertanyaan, mohon maaf saya menyinggung corona dikit ya, karena masih pandemi. Boleh Bapak Ibu ya. Yang pertama ada pertanyaan dari orang-orang di lapangan, di masyarakat. Masa gara-gara corona tidak sholat Jumat di masjid? Kan gitu. Kok dia takut corona daripada takut kepada Allah? Ini sering muncul pertanyaan itu. Ungkapan-ungkapan dari masyarakat. Nih adik-adik sekalian, kalau ada pertanyaan seperti itu, gimana jawabnya? Nih, takut itu fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak takut itu sombong. Ya. Jadi itu potensi yang ada pada diri kita, rasa takut itu ada. Tidak mungkin orang itu selalu tidak takut. Ketakutan itu menjadi potensi pada diri kita yang disebut fitrah, yang sudah bawaan sejak kita lahir.
Sehingga ketika kita takut dalam arti yang membahayakan diri kita, maka kita menjauhinya. Tapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjauhi, justru mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Corona itu makhluk Allah. Ya, dikirimkan tuh corona di Wuhan sampai ke Depok 0102 menyebar ke seluruh Indonesia. Akhirnya apa? Ya manusia-manusia yang ada rasanya takut, aduh, sampai-sampai stok beras, sampai-sampai stok makanan dan sebagainya. Nah, itu perasaan takut. Nah, virus yang menakutkan diri kita jadi imunnya lemah, akhirnya ya sudah. Nauzubillah, sakit juga di rumah sakit. Akhirnya corona. Nah, itu. Jadi, mengapa kita jaga jarak? Tentunya dalam hal untuk menjaga kesehatan kita. Bagian dari ikhtiar. Rasa takut kita ini menjadi fitrah. Orang yang tidak takut, maka itu sombong. Takut kepada Allah, levelnya berbeda dengan takut kepada makhluk. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Suprima dan Bapak Helmi Farozi yang telah menjawab pertanyaan dari adik Farisya yang dapat kita highlight dari jawaban para narasumber terkait dengan pertanyaan dari adik Farisya, yaitu ada dua pendapat, boleh dengan diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pendapat kedua nggak boleh karena orang yang meninggal dunia amalannya terputus. Sehingga kita yang masih hidup di dunia ini, kita harus mengerjakan amal ibadah untuk bekal diri kita di akhirat nanti. Bukan seperti itu, Pak? Bagaimana dengan adik Farisya? Apakah sudah cukup jawaban dari para narasumber? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang terakhir ada dari Bapak Panji Aramdhani. Dipersilakan kepada Bapak Aramdhani untuk bertanya kepada narasumber secara langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan asal jazak kepada para pemateri pada pagi hari ini, cukup sangat membantu para siswa siswi dalam pembekalan menghadapi ibadah di bulan suci Ramadan. Yang ingin saya tanyakan khusus kepada Ustadz Muhammad Helmi mungkin ya. Siap. Apa Ustadz? Mangga, Ustadz. Ya, apa hikmahnya Allah masih memberikan umur yang panjang kepada kita sehingga kita masih dipertemukan kembali kepada bulan suci Ramadan? Iya. Ya. Iya, bisa saya langsung jawab. Moderator ya. Boleh Pak, dipersilakan. Mungkin Bapak Aramdhani sedang mengalami gangguan sinyal. Oh iya, baik. Terima kasih. Syukran katsir Pak Ustadz Panji Aramdhani. Semoga sehat selalu. Saya mohon maaf nih, mohon izin belum sempat mampir soal waktu di sekolah ketemu Bu Haji doang. Pak Ustadz belum ketemu ini. Kalau mampir sekarang nggak bisa ngopi Ustadz. Iya, betul. Puasa, Pak. Saya pikir pertanyaan Pak Ustadz mungkin bisa dipahami sama Pak Ustadz sendiri itu udah bisa dipahami kira-kira begitu. Tapi saya coba menjawab saja bahwa memang ini hal yang penting, ini ya memang kemudian harus kita dalami, kita renungkan. Kadang kita merasa bangga, kadang kita merasa bersukaria bahwa bertambahnya umur, hari lahir kita momen itu kita rayakan, kita merasa bangga. Padahal sebenarnya ada dua kemungkinan atau dua hal yang harus kita renungkan. Apakah umur itu kemudian hari ini menjadi barokah, ya, berkah gitu dari Allah Subhanahu wa taala, atau umur yang
malah sebaliknya, bukan berkah yang kita dapat, mohon maaf, tapi umur yang hina yang kita dapat, umur yang tidak bermanfaat yang kita dapat. Kalau selama kita melaksanakan hal-hal yang baik, selama kita melakukan hal-hal yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sesungguhnya kita sudah masuk. Kalau kita bertambah umur kita terus, kita dikasih umur yang panjang, kita sehat gitu, kita dapat membantu orang, kita dapat berbagi, sharing seperti ini, kita dapat terus mengajar gitu, kita dapat terus ibadah ke masjid, ke musola, ya, kita dapat memberi nafkah kepada istri kita, insya Allah. Sampai kita dapat Ramadan pada hari ini, insya Allah itu umur yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau umur yang kita gunakan malah yang seharusnya betul-betul kita renungkan, kok sampai bulan Ramadan ini kita malah berkurang baca Qur'annya, kok pada bulan Ramadan ini kita nggak ngerasa, ya kan dalam satu hadis, siapa yang merasa bahagia datangnya bulan Ramadan, sahur Ramadan, terus itu diharamkan kulitnya itu masuk neraka. Tapi kita nggak ngerasa itu, kita nggak ngerasa senang ada Syahrul Maghfirah, itu yang saya belum sebutkan satu lagi. Pokoknya banyak keutamaan bulan ini. Bulan ampunan ini kita nggak merasa bahagia, itu mohon maaf, umur yang sampai hari ini itu kita rasakan, bisa jadi ya, para salaf salih dulu, salafus salih bilang umur yang cenderung kepada yang hina. Para salafus salih ini kadang melihat juga, salafus salih itu kan tingkatan setelah Nabi, 3 tingkatan setelah ini ya, setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi menganjurkanlah, kalau kita ini, saya kan masih muda nih, termasuk Pak Panji juga kelihatannya masih muda nih Pak Panji, kecuali gajinya nggak masuk-masuk, kelihatannya langsung kelihatan tua gitu, enggak lah, insya Allah rezekinya banyak jadi kelihatan muda terus gitu. Tapi paling enggak masih mudaan saya gitulah. Ini pemuda yang saya dan Pak Panji dan Pak Ustadz itu mudah-mudahan kita semua masih masuk kepada para hamba Allah yang masih memanfaatkan umurnya. Jadi pergunakanlah umur kita, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, dan siswa-siswi sekalian untuk meningkatkan ibadah kita agar tidak hikmahnya itu tidak kepada umur yang hina, yang tidak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan banyak ganjaran dosa yang bakal kita dapat. Lebih baik ya kita usaha semaksimal mungkin ya. Walaupun ada 2 hikmah yang saya sampaikan hari ini, 2 hikmah umur kenapa kita masih hidup hari ini, Allah masih memberikan waktu kepada kita untuk berusaha terus mencapai meminta rahmat Allah, mencapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan hal-hal yang baik. Jadi mengapa kita masih dikasih umur yang panjang? Allah paling enggak mau memberikan kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya sekian. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Helmi Fahrozi telah menjawab pertanyaan dari Pak Panji Aramdhani. Yang mana yang dapat kita highlight adalah hikmah dari umur panjang itu untuk kita menggunakannya untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum mengakhiri webinar pada pagi hari ini, marilah kita melakukan sesi dokumentasi kembali. Maka dari itu dimohon untuk kepada seluruh audiens untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan segera melakukan sesi dokumentasi. Dipersilahkan untuk kalian untuk screen capture dengan memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dimohon untuk seluruh
peserta untuk mengaktifkan kameranya. Oke, boleh diaktifin dulu ya adik-adik dan ibu bapak sekalian. Ini untuk slide pertama dulu. Mungkin bisa pada on cam dulu ya. Oke, mulai aja ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Yang terakhir, 1, 2, 3. Oke. Udah. Baik, terima kasih Kak Alia sudah mendokumentasikan kegiatan pada hari ini. Selanjutnya, marilah kita berdoa bersama. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Suprima, SPDI, MPDI. Untuk Bapak Ustadz Suprima, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik siswi SMP Pangeran Jakarta. Mari kita sama-sama mengambil keberkahan dari acara ini. Dan tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mudah-mudahan niat bertanya juga menjadi amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan membacakan doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terima amal ibadah kita semuanya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa khushu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Rabbana, Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma dfa' 'anna al-ghalaa'a wal balaa'a wal wabaa'a wal fahsyaa'a wal munkar wa suyuf al mukhtalifat wasyada'id wal mihana ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal du'ana. Amin. Amin. Lah. Amin ya Allah. Jangan sampai hilang ya Allah. Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan hari ini. Terima kasih kepada pimpinan Pangeran Jayakarta beserta jajarannya. Terima kasih kepada para narasumber yang telah memaparkan materi dengan luar biasa. Terima kasih kepada teman acara selaku platform pendukung kegiatan edukasi telah membantu berjalannya webinar pada saat ini. Dan tentunya saya ingin berterima kasih kepada seluruh para peserta yang mengikuti kegiatan hari ini dari awal sampai dengan akhir dengan baik. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapat pada kegiatan hari ini bermanfaat untuk adik-adik dan hadirin semuanya, sehingga dapat meningkatkan kualitas ibadah kita semua
menjadi lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya selaku MC dan moderator pamit undur diri. Apabila terdapat salah-salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf sedalam-dalamnya. Semoga kita dapat bersilaturahmi di lain waktu. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala sekolah, terima kasih Ibu Haji. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Terima kasih, sangat bermanfaat. Semoga bisa berlanjut kerjasamanya Bu Haji. Ya, siap. Bapak Ibu guru sekalian, jika ada kebutuhan hukum, kami siap membantu Bapak Ibu guru sekalian. Kalau masalah-masalah hukum, konsultasi hukum kami buka gratis bagi guru-guru SMP Pangeran Jakarta. Jadi nggak cuma Ustadz doang isinya fakultas hukum, Bapak Ibu. Ada yang macam-macam lah. Nanti kita lebih lanjut akan kerjasama. Matur nuwun sangat nggih Bu. Aku mohon izin live.